membahas tentang keju. Makan keju itu sehat nggak sih? Apakah semua keju itu sama sehatnya atau sama fungsinya? Kita lihat yuk, penasaran nggak? Apa perbedaan setiap jenis keju? Kita lihat beda-beda per jenis kejunya dan nutrisinya. Anda penasaran nggak? Saya Joe Polanco, biasa dipanggil nama JP, Joe atau JP. Kita lihat, keju adalah produk jenis olahan susu hewani yang difermentasi. Susu dicampur dengan enzim Rennet, kemudian mengeras, mengendap, lalu dipadatkan dan dikeringkan. Jadi diperes ya, dipadatkan dengan kain seperti ini. Pembuatan keju tujuannya adalah sebenarnya awalnya dulu karena tidak ada kulkas ya. Dia itu memperlama usia susu yang mudah basi sebagai simpanan pangan di zaman dahulu. Jadi pada saat zaman dulu makanan masih langka, kemudian kalau mau panen itu sulit panen karena ada musim dingin, musim gugur ya, sehingga keju sebagai makanan yang lebih tahan lama dibuat dari susu supaya lebih kenyal sebenarnya ya. Komposisi keju alami, yang alami ini hanya terdiri dari 3-5 bahan di dalamnya, yaitu susu hewan itu sendiri, kemudian garam, kemudian enzim Rennet, kemudian kultur bakteri, dan terakhir bisa ada pemberian penambahan penstabil kalsium klorida. Enzim berfungsi memisahkan protein kasein dari air, dari protein hewani, dan nutrisi lainnya, misalnya laktosanya ya. Jadi kita lihat ini ya gambar pemisahannya nih, ada cairannya. Cairan ini sebenarnya cairan whey sebenarnya ya. Dan ini yang mengendap itu adalah protein kasein sebenarnya. Keju alami terbagi 6 kategori berdasarkan pengolahannya. Pertama adalah keju segar atau fresh, dan ini tanpa ada terjadi proses fermentasi. Contohnya adalah cream cheese, cottage cheese, feta cheese, ada namanya feta, ada namanya ricotta cheese ya. Kemudian keju lembut atau soft atau berragi putih, bisa ada timbul mold di raginya, ragi putih ya di bagian atasnya. Itu ada seperti brie, camembert ya. Kemudian ada yang namanya keju ragi biru atau blue mold ya, seperti ini, ada di dalamnya ada biru-birunya. Itu jamur sebenarnya ya. Nah, gorgonzola, stilton. Kemudian ada keju semi soft atau setengah lembut. Ini agak sedikit lebih keras sedikit dibanding keju lembut ini. Ada namanya mozzarella, ada namanya gouda. Kemudian keju semi hard ya, lebih keras lagi, itu cheddar, edam cheese ya. Kemudian paling keras, keju keras tuh bisa crumble pada saat kita mau ngambil atau pada saat kita sendokin, dia langsung menjadi serpihan ya, karena saking kerasnya dia disebut dengan parmesan, Swiss cheese ya. Swiss cheese bisa disebut dengan Emmental cheese ya. Semua daftar keju itu apa sih bedanya? Kita lihat kadar airnya. Dari kadar air, keju yang keras memiliki kadar air yang lebih rendah. Kemudian kadar gula susu yang disebut dengan laktosa ya. Keju yang keras memiliki kadar laktosa lebih rendah. Kemudian fermentasi, semakin lama fermentasinya, bau khas kejunya semakin tinggi, lebih tercium ya. Kemudian pengolahan, keju yang keras biasanya direndam dengan air garam supaya dia langsung cepat mengerasnya ya. Salah satunya nih yang membuat terkenal, salah satunya yang dari Indonesia ya, itu namanya Danke. Danke adalah tergolong keju semi soft. Ini keju dari Sulawesi ya, Enrekang, terutama di daerah Enrekang, dibuat dari susu sapi yang difermentasi dengan menggunakan daun pepaya ya, dan garam. Semakin keras kejunya, semakin rendah gula laktosa. Kita lihat di sini ada per berat 100 gram. Ya, kita lihat ada kalorinya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Karbohidrat ini terutama mayoritas itu adalah laktosanya ya. Jadi dari cream, cottage, ricotta ini yang paling segar. Ya, dia punya laktosanya paling tinggi. Semakin keras dia akan semakin rendah, kecuali parmesan ya. Terkecuali parmesan. Kemudian kalorinya juga rata-rata semua tinggi kecuali cottage ya. Proteinnya tertinggi ada di cottage dan ricotta. Dan lemak tertinggi ada di rata-rata semua lemak tinggi kecuali di cottage dan di cottage ya.
kotak cheese. Jadi semua rata-rata paling rendah ada di Swiss, Camembert, Brie itu paling rendah laktosanya, ya. Kemudian Edam juga paling rendah, cukup rendah. Kita lihat jenis lemaknya bagaimana. Apa saja jenis lemak di keju alami? Jadi di sini ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh tunggal, MUFA, dan lemak tak jenuh ganda. MUFA ada omega 3 dan omega 6, ini per berat 100 gram. Ternyata paling tinggi ada di lemak jenuh. Masih ada lemak tak jenuh tunggalnya, masih ada, cukup tinggi juga, tetapi paling rendah di lemak tak jenuh gandanya. Dan rata-rata omega 3 omega 6 nya juga cukup dekat ya, 1:2, kadang-kadang 1:3, kadang-kadang 1:1, ada yang paling tinggi ya 1:9 ya. Oke, jadi bisa tahu bahwa semua itu keju alami yang sehat yang tadi saya jelaskan. Dan ini berbeda dengan keju olahan. Jadi keju olahan itu apa sih? Keju olahan adalah bila produk kemasan Anda tertulis kata olahan atau proses, dan itu biasanya sudah dicampur dengan lemak nabati. Ya, harus hati-hati, dan zat aditif dan omega 6-nya sangat tinggi. Hati-hati dengan keju olahan ya. Jadi ada rata-rata ada tulisan keju cheddar olahan. Nah, ada kata olahan ya. Atau proses cheese. Nah, ini artinya sudah diproses, sudah dicampur supaya harganya lebih murah. Dicampur karena kejunya itu sendiri mahal. Dicampur supaya harganya jadi terjangkau. Setengah dari kandungannya itu dari lemak nabati, zat aditif, dan omega 6-nya. Jadi ada lemak transnya juga, lemak trans buatan sebenarnya. Dan ini slice dalam bentuk slice. Rata-rata dalam bentuk slice itu proses ya, mayoritas hampir 99% yang saya lihat itu proses ya. Kalau masih dalam bentuk blok, kita harus lihat ada kata proses nggak, ada kata olahannya nggak ya. Itu harus hati-hati dalam mengkonsumsinya karena tidak sehat bagi tubuh. Yang lebih sehat justru keju yang alami. Nah, apakah sudah tahu bedanya? Monggo silahkan berikan komentar di bawah. Saya Jo Puafu. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan push up, pull up, atau squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Kecuali kita yang melakukan pada diri kita sendiri. Selain itu kekuatan dan kesehatan. Memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Selain itu kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan hidup kita. Saya Jo Puafu bersama Bina Raganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan di Bina Raganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.